Halo guys, kembali lagi di channel gue. Dan di video kali ini gue mau melakukan instalasi Linux ya. Sebelumnya itu gue sudah membahas apa itu Linux dan juga panduan sebelum migrasi dari Windows ke Linux. Dan di sini gue akan menggunakan virtual machine ya. Virtual machine kalau di beberapa orang mungkin menginstalnya di PC atau hardware ya. Cuma kali ini gue akan menginstalnya di virtual machine. Dan untuk Linux yang akan gue gunakan adalah distronya dari Ubuntu. Dan untuk versi Ubuntu yang akan gue gunakan adalah versi 24 LTS ya. Jadi yang versi long termnya. Kalian juga bisa pilih menggunakan Ubuntu 25.10. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan Ubuntu versi 24. Cuma memang Ubuntu versi 25 itu dia lebih baru ya jelas dan juga lebih modern lah gitu. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan Ubuntu versi 24 itu tidak masalah ya. Karena kurang lebih mirip lah gitu. Dan langsung saja download, namun karena gue sudah mendownloadnya, gue bakal skip dan langsung aja ke proses install Ubuntunya di virtual machine ya. Dan di sini gue menggunakan yang namanya Boxes ya. Boxes, jadi dia kurang lebih mirip seperti VirtualBox ya, atau mungkin VMware ya kalau kalian tahu. Jadi kurang lebih sama, cuma Boxes ini dia lebih simple ya. Kalau VirtualBox ataupun VMware dia kan lebih advance gitu ya. Nah, kalau di Boxes dia lebih simple. Dan langsung saja di sini gue akan membuat virtual machine baru. Kemudian kita masukkan Ubuntu versi 24. Dan di sini gue akan menggunakan mode UEFI ya. Jadi mungkin kalau di beberapa laptop tua itu mungkin masih pakai BIOS, cuma laptop zaman sekarang itu sudah rata-rata sudah UEFI gitu ya. Dan mungkin mungkin akan berhubungan nanti ya ke depannya dengan nanti proses penginstalannya gitu ya. Untuk memorinya gue akan set di 4GB aja sudah cukup. Kemudian untuk storage limitnya mungkin bakal gue naikin ke 32GB ya. 32GB. Oke, langsung aja sudah kita create. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kalau kalian muncul menu ini, kalian bisa pilih try or install Ubuntu gitu. Tapi kalau misalkan kalian sempat pilih try or install Ubuntu tapi tidak menampilkan gambar atau mungkin gambar yang nge-glitch, gambar yang error, kalian bisa pilih Ubuntu yang save graphics gitu ya. Tapi untuk saat ini gue akan memilih try or install Ubuntu. Dan gue akan coba full screen ini ya. Oke, kita tunggu. Dan mungkin ini bakal gua fast forward ya, gua percepatin videonya biar nggak terlalu lama menunggu gitu ya. Oke, sudah muncul. Kita tunggu. Jadi ketika kalian memilih try or install Ubuntu dan kemudian masuk ke dalam Ubuntu, kalian itu bisa mencobanya terlebih dahulu gitu. Apakah kalian cocok dengan animasinya, dengan dengan stylenya gitu sebelum kalian menginstal Ubuntu ke dalam laptop kalian atau PC kalian gitu ya. Kalian mungkin coba-coba dulu, kalian buka folder, misalkan kalian buka browser Firefox gitu kan, atau kalian juga bisa coba buka-buka yang lain yang ada di aplikasi si Ubuntunya gitu ya.
gitu. Nah ini kan ada banyak nih aplikasinya, ada Libre, ada kalender ya kan gitu. Jadi sebelum kalian install, kalian bisa coba-coba dulu nih Ubuntu-nya apakah kalian cocok atau enggak gitu. Nah next kita akan langsung aja coba install Ubuntu ke dalam virtual machine ya atau VM. Di sini sebenarnya kalau nggak salah ada bahasa Indonesia ya. Coba kita lihat dulu bahasa. Ini dia ada bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian misalkan tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa memilih bahasa Indonesia. Cuma di paduan kali ini gue akan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Oke, kita next saja. Ini kita next saja. Kemudian untuk keyboard layout atau bentuk keyboard kalian, apakah formatnya UK atau US ya kan. Karena keyboard gue US, gue akan langsung next saja. Connect to the internet, gue akan skip aja. Gue tidak mau Ubuntu gue atau VM gue terhubung ke internet sebelum gue menginstalnya gitu. Karena biasanya ketika Ubuntu terhubung ke internet pada saat instalasi, dia otomatis pada proses instalasi itu dia akan mencoba mengupdate seluruhnya dan itu akan memakan waktu gitu, dan gue di sini tidak akan menghubungkan ke internet gitu. Nah di sini kalian bisa coba langsung install atau mungkin kalian mau coba dulu gitu ya. Yang pertama di sini ada install Ubuntu atau misalkan try Ubuntu gitu. Dan di sini ada juga misalkan install Ubuntu alongside or instead of your current operating system. Jadi misalkan di laptop kalian contoh ya sudah ada Windows ataupun Linux yang lainnya gitu ya. Kalian juga bisa install di laptop yang sudah ada OS-nya gitu ya. Nanti kalian tinggal atur-atur aja masing-masing OS berapa kapasitas gigabyte-nya gitu ya. Dan di sini gue akan langsung aja install. Karena gue mau interactive installation ya. Jadi ya untuk pemula ya istilahnya. Jadi kalian bisa mengikuti apa yang gue tampilkan di sini gitu ya. Jadi gue akan memilih interactive installation gitu. Di sini kita akan pilih default selection aja. Jadi aplikasi yang akan diinstal kita bisa install nanti aja. Cuma untuk sekarang kita pilih default selection atau aplikasi bawaan gitu ya. Kita next. Ini install recommended property software. Jadi mungkin ada beberapa di perangkat hardware di laptop atau PC kalian itu biasanya suka membutuhkan proprietary software atau driver gitu ya. Contohnya kayak dari Nvidia GPU itu kalau nggak salah dia butuh proprietary software atau proprietary driver gitu ya. Di sini gue coba skip aja. Kemudian kita next. Nah, di sini kalau misalkan kalian berencana ingin menginstal ulang, jadi kalian ingin hapus bersih data-data yang ada di laptop atau PC kalian, itu kalian bisa memilih yang atas, erase disk dan install Ubuntu gitu ya. Tapi kalau kalian misalkan mungkin ada beberapa OS gitu kan, ada ada Windows di dalam laptop kalian, ada Linux yang lainnya di laptop kalian, itu kalian bisa mengatur kapasitas masing-masing OS di menu manual installation gitu ya. Dan di sini gue karena kondisinya VM gue kosong dan gue bener-bener fresh install gitu ya, gue di sini akan pilih erase disk dan install Ubuntu gitu ya. Oke, kita cancel aja untuk advanced fiturnya. Kita next. Nah, untuk akunnya kalian bisa ketik sendiri ya, misalkan akun kalian apa gitu. Karena kalau di sini gue akan menggunakan nama channel ini. Kemudian untuk nama komputer name gue singkat aja, gue samain dengan yang ada di atas. Kita tambahin Ubuntu, yes.
Untuk username-nya ya sama. Untuk passwordnya simple aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, ini ada 2 centang ya. Kalian bisa pilih yang nomor 1 aja, require my password to login. Jadi ketika kalian baru menyalakan laptop atau baru menyalakan PC dan nanti masuk ke Ubuntu-nya itu harus menggunakan password ya. Di sini kita bisa langsung next. Untuk time zone-nya jelas Asia Jakarta ya. Kita next. Nah, di sini kalian bisa coba review atau lihat terlebih dahulu ya. Jadi di setup erase disk dan install Ubuntu, kemudian installation disk PDA, application default selection dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang perlu kalian perhatikan ya, semisal kalian tadi memilih manual installation pada bagian disk, kalian perlu memperhatikan di bagian partisi atau partition gitu ya. Jadi pada dasarnya Ubuntu itu biasanya membutuhkan 3 partisi biasanya. Yang pertama ada boot, yang kedua ada file sistemnya atau sistemnya sendiri, kemudian yang ketiga ada swap atau ya caching ya atau memori sementara lah, penyimpanan sementara gitu untuk memori kalian itu. Tapi itu opsional gitu, kalian bisa install atau enggak. Nah, yang paling penting adalah di boot ya, di boot. Jadi kalau misalkan kalian punya beberapa Linux atau punya Windows dan kalian mau dual boot lah ya atau triple boot dan lain sebagainya, kalian harus memperhatikan bagian bootnya ini, karena nanti kalau misalkan kalian salah install atau salah taruh boot EFI-nya, itu kalian tidak bisa mengakses Windows kalian atau mungkin mengakses dual boot atau triple boot kalian lagi gitu. Jadi sulit gitu ya. Pastikan ini aman gitu ya untuk boot EFI-nya gitu. Kemudian untuk swap itu sebenarnya opsional. Jadi tergantung hardware kalian. Jadi kalau misalkan PC atau laptop kalian RAM-nya cuma 4GB atau misalkan 8GB gitu ya, dan storage kalian mungkin pakai SSD, gua saranin kalian pasang swapnya gitu ya. Pasang swap itu bisa mungkin 2GB atau 4GB itu udah cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan PC atau hardware kalian powerful gitu ya, misalkan RAM-nya 16 atau 32 gitu kan, ya sebenarnya kalian tidak perlu gitu menggunakan swap gitu kurang lebih. Oke, kita tinggal install aja dan kurang lebih seperti itu ya wizardnya atau proses instalasi Ubuntu. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya kalau misalkan kalian benar-benar fresh install gitu ya. Jadi laptop atau PC kalian itu benar-benar kosong dan kalian benar-benar mau pindah ke Ubuntu gitu ya. Dan di sini kita tunggu saja dan mungkin bakal gua percepat videonya ya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, oh ini misalkan lama banget nih, atau misalkan kalian ingin melihat proses di balik layar instalasi Ubuntu itu seperti apa, kalian bisa klik tombol ini, tombol lock namanya ya, atau terminal atau command line gitu ya. Kalian klik aja dan ini proses di balik layarnya itu seperti apa gitu ya. Jadi ini history atau log-lognya lah. Nah, ini kalau misalkan kalian nunggu terlalu lama, ya kalian coba klik ini apakah berjalan atau enggak gitu ya. Nah, kalau di sini kan proses instalasinya berjalan ya. Gitu. Oke, kita tunggu. Oke, instalasi sudah selesai. Sekarang kita coba langsung aja restart now ya. Kita lihat apakah proses instalasinya berhasil atau enggak. Kita tunggu. Oke, di sini kita tekan enter aja. Sekarang kita coba nyalain VM-nya ya.
Oke, kita tunggu. Nah, kalau misalkan kalian muncul seperti ini lagi, kalian bisa cabut ya pada saat tadi tekan enter. Nah, kalau di sini gue tadi kan karena gue VM, jadi gue harus unmount ya, atau kita lepas disknya gitu ya. Sebentar. Oke. Kita tunggu. Apakah dia mau booting ke Ubuntu? Oke, dia mau. Oke, kita tunggu. Nah, di sini karena gue tadi sebelumnya pada proses instalasi itu gue men-checklist membutuhkan password pada saat login ya. Jadi ketika laptop kalian atau PC kalian menyala itu tidak langsung masuk ke dalam Ubuntu-nya gitu, tapi perlu password gitu ya. Kurang lebih mirip seperti di Windows gitu ya. Oke, gue masukin passwordnya, gue enter. Nah, di sini proses instalasi Ubuntu sebenarnya sudah berhasil ya. Ini kita tinggal next aja. Kita untuk Ubuntu Pro kita skip aja. Ini untuk masalah privasi kalian bisa pilih no, biar nanti si Ubuntunya tidak mengirimkan data ya atau apapun itu ke si server Ubuntunya gitu ya. Kita next. Ini kita finish. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya untuk proses instalasi Ubuntu ya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kalian menginstal Ubuntunya di keadaan ingin fresh install atau laptop atau PC kalian benar-benar kosong, itu instalasi Ubuntunya akan mudah gitu ya. Tidak sulit lah kalau kalian ingin dual boot ataupun triple boot gitu ya dengan Windows ataupun Linux lainnya gitu. Nah, sebenarnya dari sini sudah selesai. Kalian bisa tinggal download aplikasi atau software yang kalian pakai, atau mungkin alternatif dari aplikasi atau software yang biasa kalian pakai gitu. Nah, di sini karena Ubuntu itu bisa dibilang operating system pemula bagi user atau pengguna yang baru aja pindah dari Windows ke Linux gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada namanya App Center gitu ya. Nah, di App Center ini kalau di Windows itu mirip seperti Microsoft Store gitu ya untuk download aplikasi. Nah, kalau di Ubuntu juga ada namanya App Store gitu ya. Misalkan aplikasi yang kalian biasa pakai, misalkan Audacity untuk record audio gitu ya. Nah, ini dia udah ada Audacity. Kalau alternatifnya dari Adobe Audition gitu ya misalkan. Nah, ini kalian bisa pilih juga untuk versinya. Apakah kalian ingin versi yang paling baru atau versi beta mungkin ya, atau versi paling stable lah gitu kan, atau kalian ingin menyesuaikan dengan versinya berapa gitu ya. Misalkan di sini gue akan mencoba versi 375 ya, yang stable lah. Kita install. Jangan lupa masukin password. Ditunggu aja. Kemudian gue mungkin coba install browser mungkin ya, Brave. Gue juga install. Kemudian gue juga install OnlyOffice mungkin ya, karena gue pakai OnlyOffice. Kita install. Kemudian apa lagi ya? Ya mungkin itu aja sih sebenarnya sih. Ya. Atau Thunderbird gitu ya untuk email gitu ya. Kita juga bisa install. Kita pilih yang paling stable-nya aja. Kita install. Nah, ini kita tunggu aja prosesnya gitu ya. Proses download sekaligus install gitu ya.
Jadi App Store ini kurang lebih sama seperti yang ada di Microsoft Store gitu ya, tapi istilahnya lebih lebih minimalis, lebih sedikit iklannya gitulah, atau penawaran-penawaran. Kalau di Microsoft Store tuh kan terlalu ramai gitu ya, terlalu banyak lah istilahnya. Kita mungkin juga bisa lagi install misalkan buat coding Sublime Text gitu ya. Kita install aja nggak apa-apa. Terus Visual Studio Code bisa juga, tapi gua nggak akan menginstalnya, cukup Sublime Text saja. Terus apa lagi ya? Ya sebenarnya sih itu aja sih kalau di gua sih. Oh, kita bisa install Steam, jangan lupa install Steam gitu ya, kalau misalkan mau main game gitu kan. Ya paling sebenarnya gampang install Linux ya, terutama di sini kasusnya kita pakai Ubuntu gitu ya. Jadi balik lagi ke keadaan kalian atau kondisi kalian, apakah kalian ingin menginstal Linux dual boot dengan Windows, atau kalian ingin menginstal Linux dengan fresh install gitu. Jadi di laptopnya atau di PC-nya tidak ada apa-apa gitu, bersih kosong gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian install fresh install ya prosesnya akan mudah, gampang gitu. Tapi kalau misalkan kalian ingin dual boot, agak-agak yang perlu diperhatikan mungkin nanti di bagian partisinya yang paling penting itu, agar nanti kalian setelah install Ubuntu kalian masih bisa masuk ke Windows-nya gitu. Terus dari Windows kalian juga bisa masuk ke Linux-nya juga gitu, ke Ubuntu-nya terutama. Nah, di sini ada satu aplikasi atau browser ya, Brave, sudah diinstal, kita coba open aja. Nah, ini langsung kebuka gitu ya. Brave sudah keinstall, terus apa lagi? Sublime Text kita coba open ya. Sublime Text kebuka, kemudian Thunderbird coba kita open. Nah, oke, ini juga sudah kebuka. Ya paling ya itulah, simple lah istilahnya kalau kalian mau mencoba ya. Atau sebenarnya kalian nggak perlu langsung install sih, kalian juga bisa coba dulu gitu, tanpa perlu menginstalnya langsung gitu ya. Ya paling sekian di video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.